Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Tirul Hasan Kota Ternate, yang saya hormati Dewan Guru dan staf tetangga saya SMA Tirul Hasan Kota Ternate. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita berkumpul di ruang ini guna melaksanakan seminar mengenai diseminasi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu SMA Tirul Hasan Kota Ternate. Kalau pula kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa nafas Islam sampai saat ini. Mari kita buka seminar hari ini dengan melafazkan basmalah dan surat Al-Fatihah. Ya baik ya, di sini saya berperan sebagai moderator. Bapak Ibu sudah kenal saya kan? Nama saya Puja Salahuddin. Belakang hari ini saya sebagai moderator, dan di samping kiri kanan saya itu pemateri yang bernama Ibu Sri Purnayanti SPD. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 10. Kita doakan semoga kegiatan selama 6 bulan berjalan lancar. Amin. Ini adalah salah satu tugas dari CGP, yaitu diseminasi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Kepada Ibu disilakan. Sebelum mulai kita tilawah dulu ya, yang akan bisa dibacakan oleh Ustadz Jul Rahman SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita beralih ke acara berikut adalah presentasi yang akan disampaikan langsung oleh pemateri, yaitu Ibu Sri Purnayanti SPD. Kepada Ibu disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar semuanya? Oke, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah karena kita telah berkumpul di pagi hari ini dengan materi pada hari ini, yaitu pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Boleh, depan aja. Oke, jadi materi pada hari ini yang pertama akan ada beberapa. Yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua equity apresiatif, budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan itu segitiga restitusi. Oke, kita masuk yang pertama adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, sebelum saya masuk yang pemikiran Ki Hajar Dewantara, jadi materi semuanya ini adalah yang telah saya dapatkan sebagai pembelajaran di guru penggerak. Kemudian bukan hanya guru penggerak, jadi materi ini juga saya dapatkan di PMM pada waktu pengisian PMM. Jadi saya harap guru-guru juga nanti untuk membuat PMM yang aksi nyatanya dan dikirimkan di PMM seperti ini. Jadi juga bukan hanya materi dari guru penggerak, tapi juga materi di PMM dan juga materi di lokakarya. Oke, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara atau yang disingkat dengan KHD menjelaskan bahwa budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Konsep di atas sangat erat kaitannya dengan aktivitas belajar di sekolah.
Murid disiapkan untuk memiliki budi pekerti yang baik dan mengiring kemampuan ilmu pengetahuan yang mereka kuasai. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama, sehingga tuntunlah murid sesuai dengan zaman. Jadi mengapa pendidikan ini mengambil Ki Hajar Dewantara sebagai filosofi Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, karena Ki Hajar Dewantara sendiri adalah pahlawan pendidikan. Yang kedua juga Ki Hajar Dewa sendiri adalah yang mempelopori filosofi dari pendidikan. Kemudian dia juga Ki Hajar Dewantara juga sudah mengetahui bahwa pendidikan itu berasal dari kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tuntunlah ilmu murid sesuai dengan zamannya. Kemudian berikutnya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini bahwa pendidikan itu adalah membuat siswa itu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Itu dari Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan untuk Indonesia. Jadi ini keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian lanjut, inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu yang memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Jadi di sini inquiry apresiatif itu adalah bagaimana nilai-nilai positif itu bisa sampai di seluruh organisasi atau di seluruh lingkungan sekolah. Jadi memunculkan perubahan yang positif secara berkelanjutan. Itu adalah inquiry apresiatif. Kemudian selanjutnya, jadi inquiry apresiatif di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah. Jadi kita harus mencari tahu hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nantinya kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan tidak relevan lagi. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah, impian, dan visi setiap warga di sekolah. Jadi inquiry apresiatif ini dimulai dengan mencari apa strategi yang mewujudkan ke arah yang lebih positif. Kelemahan dan kekurangan itu yang tidak relevan lagi itu kemudian menyelaraskan dengan kekuatan sesuai dengan visi sekolah yang ada di sekolah kita. Kemudian perubahan yang positif di sekolah tidak akan terjadi jika pertanyaan diajukan mengenai kondisi sekolah yang saat ini diawali dengan permasalahan. Jadi perubahan yang positif itu diawali dengan pertanyaan yang positif. Kalau misalnya diawali dengan permasalahan yang seperti misalnya mengapa capaian belajar siswa rendah dan sebagainya, berarti harusnya dimulai atau diawali dengan secara positif, bukan lagi dengan pertanyaan secara negatif. Misalnya bagaimana cara meningkatkan pembelajaran siswa di sekolah. Motivasi untuk melakukan perubahan tentu akan berangsur menurun jika diskusi diarahkan pada permasalahan. Suasana psikologis yang terbangun tentu akan berbeda jika pertanyaannya ini diawali dengan pertanyaan positif. Jadi kita mulai dengan berpikiran positif, kemudian permasalahan itu diawali dengan kata-kata positif. Itulah inquiry apresiatif atau yang berhubungan dengan pemahaman budaya positif di sekolah. Misalnya, hal-hal baik apa yang pernah dicapai murid di kelas. Jadi hal-hal baik apa yang pernah dicapai murid di kelas. Misalnya dalam pembelajaran kita hal-hal baik apa yang ada di diri anak-anak. Kemudian apa pelajaran menarik yang dapat dipetik dari setiap guru di kelas. Jadi apa pembelajaran menariknya yang ada di setiap guru di kelas. Kemudian bagaimana mengembangkan praktik baik setiap guru yang dapat dipertahankan sebagai budaya sekolah. Jadi dimulai dengan pertanyaan yang positif. Kemudian suasana psikologis akan berbeda jika pertanyaannya diawali dengan pertanyaan positif. Ya.
Jadi untuk memulai pembelajaran atau hal baru berarti kita mulai dengan pertanyaan positif. Inquiry apresiatif adalah bakja. Jadi ini bisa dibuat dalam bakja. Yang pertama buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Tahap yang pertama itu adalah buat pertanyaan utama atau define. Di tahap ini Bapak Ibu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan. Jadi perubahan apa yang diinginkan oleh kita sebagai guru dan oleh siswa juga. Berarti itu harus yang pertama adalah pertanyaan utama. Tahap kedua, ambil pelajaran atau discover. Pada tahapan ini Bapak Ibu mengumpulkan berbagai pengalaman positif. Jadi pengalaman apa yang pernah kita dapatkan dari yang pembelajaran yang lalu itu diambil semua positifnya. Kemudian yang ketiga, gali mimpi atau dream. Pada tahap ini Bapak Ibu menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diharapkan yang terjadi di lingkungan pembelajaran. Jadi kita mengharapkan apa yang terjadi di lingkungan pembelajaran itu sampai 1 semester atau 1 tahun ke depan. Kemudian disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Tahap ketiga adalah jabarkan rencana atau desain. Tapi ini Bapak Ibu dapat merumuskan rencana atau tindakan hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Jadi hal-hal penting apa untuk mewujudkan visi sekolah. Kemudian tahapan terakhir atur eksekusi atau deliver. Di bagian ini Bapak dan Ibu memutuskan langkah-langkah apa yang diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya. Jadi inquiry apresiatif itu dimulai dari pertanyaan positif, ambil pelajaran apa yang terjadi sebelumnya, kemudian kita inginkan nanti seperti apa, kemudian rencana apa yang kita akan atur dan eksekusi apa, siapa langkah-langkah apa yang kita bisa ambil. Itu bisa dimulai dari positif seperti ini, pertanyaan positif, atau dimulai dengan bakja seperti itu. Lanjut. Oke, budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bakja dan inquiry apresiatif akan muncul pembiasaan dan penerapan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif di sini adalah menciptakan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini bagaimana siswa di kelas itu mendapatkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Itu murid sehingga mereka lebih mandiri dan bertanggung jawab di dalam kelas. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini motivasi intrinsik itu yaitu motivasi yang muncul pada dirinya, jadi kesadaran yang muncul pada diri mereka sendiri. Kalau misalnya motivasi ekstrinsik itu biasanya motivasi yang berasal dari luar, misalnya dari guru, dari orang tua, atau dari bacaan yang mereka baca, itu motivasi ekstrinsik. Sedangkan ekstrinsik itu adalah motivasi yang muncul pada dirinya. Misalnya jadi di sini siswa dalam disiplin positif itu mereka harus memunculkan motivasi yang ada pada diri, kesadaran diri yang ada pada diri mereka sendiri untuk berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi seperti itu untuk disiplin positif. Kita lanjut. Oke. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi. Jadi baik guru ataupun siswa atau siapapun pasti memiliki motivasi. Jadi di sini adalah kita akan bahas untuk di sekolah motivasi seperti apa. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya siswa dia mau memakai sepatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau dia mau mengikuti peraturan atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah salah satu motivasi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu adalah juga motivasi. Ini semuanya adalah kenapa mereka mau melakukan seperti itu, karena untuk mendapatkan motivasi.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang ketiga ini adalah yang kita inginkan sebagai motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi semua ini adalah motivasi. Tetapi yang kita inginkan untuk siswa adalah motivasi intrinsik yang mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bagaimana kita mau agar siswa itu bisa menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, bukan dengan hukuman ataupun dengan penghargaan seperti ini. Oke, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang, suku, agama yang diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah keyakinan yang dibuat berdasarkan nilai-nilai universal, oke? Jadi nanti pada saat pertama kali kita masuk ke dalam kelas, biasanya adalah kita mulai dengan keyakinan kelas. Oke, ini keyakinan kelas yang saya sudah kumpul di PMM. Yang sebagai aksi nyata, jadi aksi nyata ini saya terima. Jadi saya harapkan juga guru-guru di sekolah setelah seminar ini kemudian membuat aksi nyata. Aksi nyata itu dikirimkan di PMM, karena di dalam PMM juga itu kita, jadi di sini juga ada sertifikatnya, ini dihitung sebagai sertifikat mandiri PMM dengan nilai 8. Jadi saya harap setelah aksi nyata, setelah saya menjelaskan keyakinan kelas ini, guru-guru juga membuat keyakinan kelas di kelas dan bisa langsung membuat aksi nyatanya. Jangan lupa mengambil video dan foto. Jadi saya sudah buatkan dalam bentuk PMM. Oke, ini keyakinan kelas dan disiplin positif ini sudah ada sertifikatnya. Jadi ini sebagai contoh supaya juga guru-guru bisa mendapatkan sertifikat yang nilainya 8 poin. Dan juga bisa sebagai aksi nyata bahwa guru-guru sudah pernah melakukan aksi nyata disiplin positif. Oke. Jadi ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pemahaman tentang aturan norma yang ada di kelas untuk disepakati secara bersama. Tujuan keyakinan kelas adalah mewujudkan tujuan kelas yang mandiri guna menunjang pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama adalah guru menjelaskan tentang pengertian dan tujuan keyakinan kelas. Kemudian peserta didik menulis keyakinan kelas. Yang ketiga, peserta didik menempel keyakinan kelas di papan tulis. Yang keempat, peserta didik membacakan hasil keyakinan kelas mereka. Yang kelima, peserta didik menandatangani keyakinan kelas. Yang keempat, peserta didik menulis umpan balik keyakinan kelas. Ya. Jadi pada waktu itu, jadi hasil keyakinan kelas seperti ini, datang ke sekolah tepat waktu. Memang masih ada yang terlambat, tetapi sudah berkurang. Kemudian saling menghargai sesama teman, menjaga kebersihan kelas, bertanggung jawab atas barang yang dipinjam, menatuhi peraturan kelas dan sekolah dengan ini. Oke, ini jadi itu adalah satu-satu bentuk contoh keyakinan kelas. Jadi ini dikasih masuk di aksi nyata. Oke, saya lanjut. Itu untuk keyakinan kelas. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan kemuasaan. Jadi bukan hanya, jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar seperti ini. Bukan hanya guru tetapi juga siswa. Jadi siswa juga memilih untuk kebutuhan dasarnya adalah
kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana mereka mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima baik di kelas, di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Mereka juga membutuhkan kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia dan siswa juga kebutuhan dasarnya ini. Tapi bagaimana cara mengelola kebutuhan dasar manusia ini menjadi nilai-nilai kebajikan. Oke. Ini adalah posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu ya memberikan hukuman. Yang kedua adalah membuat siswa merasa bersalah. Jadi ini kalau diurutkan seperti ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Untuk guru sendiri berarti kita berada di posisi sebagai pemantau dan sebagai manajer. Tetapi yang paling bagusnya adalah guru berposisi sebagai manajer. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol guru selama di sekolah: sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan kita diarahkan untuk sebagai pemantau dan sebagai manajer untuk posisi kontrol. Oke, lanjut. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, jadi ini saya kasih contoh kasus Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah di depan pintu kelas. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah warna sepatunya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman seharian. Dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil Bapak Lukman? Jelaskan dan apa indikatornya. Jadi posisi kontrol Pak Lukman tadi yang pertama adalah penghukum. Yang kita lihat tadi adalah penghukum. Indikatornya terlihat tegas dalam kalimat, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai dengan peraturan. Dan kamu juga telah melanggar peraturan sekolah kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Itu adalah posisi penghukum di sini. Tadi yang kata-kata yang seperti Pak Lukman itu mengatakan melanggar peraturan, kalau sanggup sepatu di rumah, itu adalah posisi penghukum. Itu indikatornya adalah bersikap tegas karena sesuai dengan peraturan sekolah. Oke, kita lanjut. Oke. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan ke Sabrina. Jadi karena tadi Bapak Lukman mengambil sebagai posisi penghukum, maka apabila kalau Pak Lukman mengambil posisi manajer, pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Yang pertama,
Yang pertama, jadi di sini adalah melakukan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bapak tahu memakai sepatu warna coklat itu menarik, tetapi sepatu warna apa yang boleh dipakai sesuai dengan aturan, itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Kamu telah mengetahui dan meyakini aturan sekolah, tetapi apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini dan mengatasi hal ini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Datang terlambat atau memakai sepatu coklat, apakah sesuai keyakinan kelas dan peraturan sekolah? Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas tadi sangat penting? Karena pada saat guru-guru melakukan segitiga restitusi, maka yang ditanyakan yang pertama adalah apa keyakinan kelas kita. Yang tadi seperti itu, jangan terlambat atau apa. Jadi ini adalah untuk segitiga restitusi. Tetapi tidak semua permasalahan yang ada di sekolah bisa dilakukan segitiga restitusi. Apalagi kalau misalnya permasalahan itu sudah sangat berat, maka yang akan mengambil alih adalah Wakasi Kesiswaan, BK ataupun kepala sekolah kalau masalahnya itu sudah terlalu berat. Kan jadi guru di sini sebagai pengontrol. Kalau misalnya segitiga restitusi ini tidak berfungsi, maka guru hanya sebagai di sini pengontrol. Karena tadi ada 5 posisi kontrol. Jadi guru itu sebaiknya mengambil posisi sebagai tadi pemantau dengan manajer. Jadi kalau misalnya guru sebagai posisi manajer, maka dia mengambil segitiga restitusi sebagai penanggulangan permasalahan. Tetapi kalau masalahnya sudah terlalu berat, maka guru hanya sebagai pemantau. Maka permasalahan yang berat itu diserahkan kepada kesiswaan ataupun kepala sekolah. Apabila segitiga restitusi ini sudah dilakukan berulang-ulang, tetapi siswanya itu tidak sadar menyadarkan diri sendiri atau tidak punya motivasi, maka guru di sini hanya sebagai posisi pemantau. Karena tadi ada 5 posisi guru, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah teman, kemudian pemantau, dan manajer. Jadi kalau saya guru sedang mengambil posisi manajer, maka dia menstabilkan identitas seperti ini. Menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan, menanyakan keyakinan, seperti itu. Itu adalah posisi guru kalau misalnya ada siswa yang melanggar peraturan. Tapi kalau misalnya peraturan itu sudah diulang dan siswa sendiri tidak memiliki motivasi, maka guru hanya sebagai posisi pemantau, dan nanti yang mengambil alih itu adalah dari kesiswaan, BK ataupun kepala sekolah. Jadi ini untuk kasus-kasus yang menurut guru yang bisa diselesaikan. Oke, kita lanjut. Masih kasus yang tadi. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, nilai kebajikan apa? Jadi nilai kebajikan apa tadi itu, kenapa peraturan harus berwarna hitam? Yang pertama adalah nilai kebajikan disiplin, tanggung jawab, dan keseragaman. Jadi tadi yang Sabrina itu nilai kebajikan apa yang ada di situ, kenapa harus berwarna hitam? Karena untuk Sabrinanya adalah sebagai disiplin, tanggung jawab, dan keseragaman. Jadi itulah kenapa Sabrina disuruh memakai sepatu warna hitam. Lanjut. Sikap Pak Lukman ini sebagai kontrol penghukum. Jadi sikap Pak Lukman tadi itu sebagai kontrol penghukum membuat siswa dendam dan kecewa. Sebaiknya Pak Lukman lebih bijaksana dan mengambil posisi manajer dan melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana langkah yang diambil Pak Lukman tadi? Karena Pak Lukman di sini sebagai kontrol penghukum. Jadi kalau misalnya siswanya dendam dan kecewa, karena kalau guru bersifat sebagai penghukum di sini, berarti takutnya ada siswa yang dendam, bukan hanya dendam tetapi juga kecewa atau lain lempar atau apa, karena banyak kasus seperti itu atau terjadi kayak perkelahian di sekolah atau bagaimana. Jadi sebaiknya tadi Pak Lukman mengambil posisi manajer atau segitiga restitusi. Kecuali kalau segitiga restitusi ini tidak berfungsi, maka Pak Lukman di sini mengambil posisi sebagai pemantau tadi, nanti yang bagian kepala sekolah atau bagian BK atau bagian siswa nanti yang urusan selanjutnya. Oke, itu untuk segitiga restitusi. Jadi
saya juga sudah membuat video ini dengan siswa kasus. Wah. Jadi apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat yang ditulis oleh Gosen 2004. Kemudian segitiga restitusi jadi yang pertama adalah kenapa tentu siswa punya alasan mengapa mereka melakukan itu, entah tadi karena kebutuhan yang 5 kebutuhan tadi, kesenangan, mereka inginkan kesenangan, kebebasan. Jadi kenapa mereka melakukan hal itu, pasti mereka punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian keyakinan apa, kelas yang apa yang kita sepakat itu adalah segitiga restitusi. Kenapa guru-guru pada zaman sekarang menggunakan segitiga restitusi? Karena sesuai dengan filosofi tadi Ki Hajar Dewantara bahwa bahwa mendapatkan dalam pembelajaran atau proses pembelajaran itu mendapatkan kebahagiaan. Jadi siswa sini prosesnya adalah mendapatkan kebahagiaan. Jadi dilakukan segitiga restitusi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Karena siswa itu melakukan, misalnya mereka melakukan perbuatan karena mereka tadi membutuhkan 5 kebutuhan yang tadi. 5 kebutuhan yang tadi yang saya jelaskan itu karena mungkin mereka senang, mereka ingin mendapatkan kebebasan, mereka ingin mendapatkan rasa diterima. Jadi itu kebutuhan kenapa mereka melakukan itu. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah pertamanya adalah memahami bahwa ketika anak berbuat salah dan kebutuhan dasar apa yang mereka tidak terpenuhi. Yang tadi ada 5 kebutuhan dasar, kenapa mereka melakukan itu? Yang kedua, bagian dasar segitiga restitusi ini bertujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita tahu bahwa zaman berubah. Mungkin kalau dulu kalau saya penghukum itu bisa dipakai pada zaman dahulu, pada saat sekarang itu siswa kalau saya sudah diberikan hukuman maka mereka akan merasa dendam atau merasa, jadi kita memulai dengan segitiga restitusi terlebih dahulu. Jadi yang pertama ini menstabilkan identitas. Bagian dasar yang bertujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah mengakui bahwa kesalahan telah terjadi. Ini membantu murid merasa didengar dan dihargai. Jadi validasi tindakan yang salah, bahwa semua orang pernah berbuat salah dan mereka akan mengakui kesalahan yang mereka ini, membantu murid merasa didengar atau dihargai. Jadi di sini kenapa mereka melakukan hal itu, apa permasalahannya. Jadi di sini mereka didengarkan permasalahannya, kenapa mereka melakukan seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu guru bertanya kepada murid tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah mereka. Jadi kenapa tadi keyakinan kelas itu penting pada saat awal pembelajaran? Karena nanti pada saat siswa yang menulis, karena yang menulis keyakinan itu adalah bukan guru tapi dari siswa sendiri. Dari siswa sendiri itu yang menulis keyakinan. Jadi mereka sudah tahu bahwa keyakinan yang mereka tuliskan nanti di dalam kelas akan ditanyakan pada saat mereka melanggar peraturan di sini. Menanyakan apa keyakinan mereka sehingga mereka bisa memperbaiki, dan murid berefleksi dan memahami bagaimana mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, jadi ini skenario kasus 1, mengambil buku dari orang lain. Jadi di sini videonya saya putar ya.
Saya langsung ke video saja. Ya, videonya nih. Ini contoh saja, contoh. Jadi sebenarnya ini pernah terjadi di kelas, di sekolah, di kelas apa atau salah. Yang pernah ini sebenarnya kehilangan buku ini pernah terjadi di sekolah. Ini video yang nyata tapi difilmkan. Ini kisahnya ada di kisahnya. Ternyata yang difilmkan. Ini pernah bilang sih 7 hari film azab ini, film azab. Oke, jadi adegan di sini adalah bukunya hilang, kemudian jadi di sini ini yang pertama menstabilkan identitas. Jadi di sini CCTV sudah diperiksa. Pada waktu itu memang CCTV sudah diperiksa dan ternyata memang mereka yang ambil. Ya di sini pas menstabilkan identitas. Jadi di sini menstabilkan identitas kenapa mengambil buku tersebut. Dia tidak bermaksud mengambil buku, tapi dia mengatakan meminjamnya. Sahabat pada apa ya? Saya menggunakan sini adalah mencari penyelesaian apa yang kita bisa lakukan untuk ini lakukannya itu karena mempunyai alasan berbeda. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang 10 itu lagi-lagi itu penasaran itu. Ini validasi tindakan yang salah ini kayak dia mengetahui bahwa dia itu salah. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Setelah itu minta maaf. Jadi di sini setelah itu dia mengembalikan buku dan minta maaf. Ya itu dari tadi sepotong video tentang. Jadi Tausen. Karena apa namanya? Jadi untuk ketika restitusi ini saya sudah pernah lakukan, tapi belum lakukan sampai yang tahap ketiga. Ini
baru yang saya lakukan tahap ke-1 karena ini juga materi baru saya dapatkan. Dan untuk tahap pertamanya itu pernah kejadian kasus kehilangan uang di kelas 12A. Itu sekitar uangnya itu sekitar 1 juta lebih, tapi saya juga menyelesaikannya menggunakan segitiga restitusi pertama dan yang kedua. Jadi akhirnya uang itu diganti. Jadi akhirnya orang yang melakukan itu adalah bertanggung jawab diganti. Tapi setelah kasus itu uang sudah tak pernah hilang dan kelas uang ataupun barang-barang di kelas itu sudah jadi sudah tak pernah hilang semenjak kasus yang pertama pada saat awal masuk itu kasus hilang uang itu terus hilang uang. Tapi pada saat saya masuk dan melakukan seperti ini itu uang sudah tidak pernah hilang. Jadi dalam kasus tersebut juga semenjak itu uang juga tidak pernah hilang pada waktu di kelas 12 pada saat mereka menstabilkan identitas dan melakukan validasi tindakan yang salah. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan untuk penerapan. Sabrina itu sampai ada murid. Sabrina lapangan bang. Ini kenapa? Subi. Baik Bapak Ibu, beri tepuk tangan untuk kita bermateri. Semangat, masih kan? Jadi kita lanjut ke kegiatan berikut yaitu diskusi. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai pemaparan materi tadi, silakan. Atau ada kasus? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih pula kepada pemateri yang pada hari ini memberikan wejangan kepada kita semua terkait dengan diseminasi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Tadi saya melihat dari awal penyampaian sampai pada akhir itu saya membaca sederhana. Saya melihat bahwa studi kasus yang kemudian terjadi itu sesuai dengan kondisi anak-anak saat ini, sebut saja Gen Z, yang memang secara perilakunya itu ada semuanya dicantumkan ataupun disampaikan oleh Ibu Sri di slide tadi. Maka dari video yang kemudian ditampilkan kemudian beberapa penjelasan tadi, sehingga di awal penyampaian sempat kemudian mengutip sebuah perkataan yang memang dari tokoh pendidikan juga, Ki Hajar Dewantara, bahwa beliau tadi mengatakan didiklah anak sesuai dengan zamannya. Maka ini juga menjadi catatan bagi kita bahwa memang secara mendidik anak itu tidak bisa kita sesuaikan dengan masa-masa di mana kita dididik, karena memang setiap zaman itu ada anak-anak mudanya dan setiap pemuda tentu ada zamannya. Maka secara pendidikan juga otomatis berbeda. Kita tidak bisa samakan mendidik orang-orang kita dididik waktu itu dengan didikan yang sekarang, karena tentu situasi dan kondisi itu tentu berbeda. Maka perlu kemudian inovasi dan juga metode-metode yang pas sesuai dengan zaman, sehingga dalam proses penyampaian ataupun proses belajar mengajar tadi dapat tersampaikan dengan baik. Nah, yang ini menjadi pertanyaan saya di sini adalah tadi penyesuaian, karena memang situasi dan kondisi anak-anak saat ini yang memang sebut saja Gen Z, yang saya pernah baca tadi malam itu, ya kebetulan tadi malam saya sempat menonton video terkait dengan karakteristik anak-anak Gen Z. Itu memang mudah lapuh, mudah merasakan kecemasan dan sebagainya. Dan tentu saya merasakan itu karena memang saya juga bagian daripada Gen Z itu yang anak-anak yang lahir dari 2000-an sampai berapa itu. Nah, iya memang tidak bisa dipungkiri itu karena sesuai dengan zaman. Kira-kira dari pemateri
untuk mengantisipasi dan melihat bagaimana sih solusi untuk kemudian bisa metode apa yang pas agar dalam proses belajar mengajar bisa tersampaikan dengan baik kepada anak-anak Gen Z, karena memang dari contoh dari video tadi itu sudah menggambarkan sedikit daripada kondisi anak-anak Gen Z saat ini, yang pinjam barang pun tak bilang-bilang, makanan pun kertasnya itu tidak ditaruh di sampah, malahan taruh di meja orang, kemudian sembarangan. Ini itu kan bagian daripada kasus-kasus yang sering terjadi di lapangan begitu. Kira-kira Taruh di siap meja dulu. kira-kira dari Ibu Sri untuk minimalisir dan menjawab terkait dengan pertanyaan ini seperti apa? Demikian saya kembalikan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah tentang perilaku siswa dengan berdasarkan kebutuhan dasar manusia dan disiplin positif. Jadi kebutuhan dasar manusia tadi adalah untuk kesenangan, kebebasan, rasa diterima. Jadi kenapa Gen Z melakukan hal seperti itu? Yang pertama karena mereka kebutuhan dasarnya itu ingin merasa senang. Jadi mereka merasa senang, merasa bebas. Kemudian mereka merasa membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, sehingga kenapa mereka tadi seperti kayak membuang sampah, membuang itu. Jadi sebenarnya itu juga melihat daripada yang pertama lingkungannya. Kalau misalnya di lingkungan rumahnya seperti itu, tidak ada larangan seperti itu, ataupun di lingkungan sekolahnya, tapi yang pernah mereka lihat seperti itu. Jadi karena kebiasaan seperti itu sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Jadi mereka lakukan hal seperti itu. Kalau misalnya mereka ingin melakukan perubahan positif, maka kita bisa mulai dengan perubahan keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas, baik misalnya guru ataupun yang bukan wali kelas, sebelum masuk di kelas kan ada namanya kesepakatan kelas kan. Jadi kesepakatan kelas itu harus diperbarui, misalnya ya di kelas tidak boleh membuang sampah, di kelas tidak boleh ini, tidak boleh ini, dan harus diingatkan. Kalau bisa mereka diingatkan terus menerus, diingatkan terus menerus, karena memang sifat dari Gen Z itu adalah seperti itu. Jadi kalau misalnya yang harus diingatkan terus menerus. Jadi karena zaman juga berubah dan mereka juga berubah, pemikiran mereka berubah. Mereka juga lebih mempercayai apa yang ada di media sosial. Jadi kalau misalnya mereka melakukan seperti itu, jadi ya harus diingatkan. Bisa juga diingatkan melalui pada saat pembelajaran di kelas, atau pada saat keseharian, atau pada saat seperti itu, karena memang sifatnya mereka bisa juga mempelajari dari sifat-sifat Gen Z ini. Dan untuk yang kelas 10B yang seperti itu, yang beda seperti itu, karena saya juga kalau misalnya di dalam kelas itu pena saya juga hilang dan ya sampai jadi harus diingatkan. Mereka juga bahasa kurang bagus, jadi saya masih diingatkan seperti itu. Jadi walaupun seperti itu juga ya mereka tidak mungkin, karena dari lingkungannya. Yang pertama dari lingkungan mereka peroleh, mungkin dari lingkungan rumah atau dari lingkungan teman-temannya, karena mereka lebih banyak bergaul dengan teman-temannya atau lewat media sosial. Biasanya juga saya mengingatkannya lewat media sosial, karena kalau misalnya lewat ini biasanya mereka tidak itu, lebih baik diingatkan lewat media sosial. Jadi pada saat itu juga karena salah satu siswa yang di kelas seperti itu, yang namanya ada salah satu siswa yang saya tidak perlu sebutkan itu, dia juga selalu bicara kayak dari awal dia masuk selalu kayak bicara tidak sopan, kotor kan. Tapi saya selalu ingatkan di media sosial dia belajar bicara gitu. Jadi kayak perlahan-lahan berubah, sudah tidak bicara begitu di kelas. Tapi itu karena selalu diingatkan. Tapi itu juga dari orang tua, mungkin orang tua yang kurang perhatian, kurang kasih sayang dari orang tuanya, karena dia juga tinggal di sini di kos. Jadi itu jadi dia mendapatkan perhatian dari orang lain atau dari media sosial. Itu kebanyakan karena mereka menonton media sosial, apalagi kayak bahasa-bahasa yang dilarang nih, seperti kayak bahasa kata-kata
itu kan digunakan di kalangan Gen Z itu kan sudah menjadi bahasa umum karena mereka lebih mempercayai apa yang mereka lihat di media sosial. Jadi kalau misalnya di media sosialnya itu buruk, maka itu yang mereka juga pelajari. Karena yang di sekolah itu hanya berapa persen saja yang mereka bisa terima. Di media sosial itu paling banyak yang mereka terima. Itu kalau dari saya. Ada yang mau tambahkan, silakan. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin mengemukakan beberapa pendapat dan pertanyaan. Yang paling pertama itu pendapat saya dulu mengenai kebanyakan dari kita ini kan selalu mengkategorikan bahwa anak-anak kita ini Gen Z, kitanya itu generasi milenial. Tapi menurut saya hal seperti itu menurut saya hal yang salah, karena jika kita katakan Gen Z itu bahwa mereka itu suka mengeluh, banyak membantah, di generasi milenial juga ada seperti itu. Ada salah satu kita pernah nonton, dengan kita membuat pola seperti itu, kita mengkategorikan seperti itu, dengan secara tidak sengaja kita mengelompokkan mereka itu ke dalam suatu bahwa mereka rata-rata seperti itu. Seperti misalkan kita analogikan, misalkan suku Tidore itu sifatnya seperti ini, seperti itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan Gen Z itu tukang mengeluh, tukang misalkan banyak membantah, karena di setiap generasi ada juga seperti itu. Jadi kita harus melihat mereka itu sebagai manusia dengan pribadi masing-masing. Misalkan sana kebutuhan dasar manusia kan bertahan hidup, itu bukan hanya di generasi manapun, itu ada saja. Kebebasan, penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi tidak hanya di generasi Gen Z. Ini harus merubah pola pikir kita juga, bahwa jangan sampai mereka ini Gen Z, mereka ini punya mental yang tidak baik atau tidak bagus, tidak kuat. Padahal di generasi milenial juga seperti itu, di generasi kolonial juga seperti itu ada. Di setiap individu, jadi kita harus melihat setiap individu itu dengan pribadi masing-masing. Mungkin dengan solusi juga yang berbeda-beda. Itu menurut pendapat saya. Ki Hajar Dewantara itu dia mengemukakan bahwa kita harus mendidik anak itu sesuai dengan zamannya, tetapi kita tidak mendikte anak itu sesuai dengan zamannya. Tidak seperti itu. Kita mendidik sesuai dengan zamannya. Artinya kita didik mereka dengan sesuai dengan zaman mereka. Bukan kita mendikte bahwa generasi ini pemikirannya seperti ini, pemikirannya seperti ini. Tidak harus seperti itu. Itu menurut pendapat saya. Kemudian untuk pertanyaannya nih, apakah yang segitiga substitusi tadi itu, segitiga restitusi tadi itu bisa nggak kita komunikasikan dengan orang tua? Misalkan orang tua menggunakan segitiga restitusi itu untuk penanganan, membantu kita guru-guru menangani masalah begitu. Bisa nggak itu diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya? Misalkan anaknya ini ada kasus misalkan di sekolah, kita coba komunikasikan, kan di sekolah kan misalkan dia berulang terus, bisa kita komunikasikan di orang tua dengan metode yang sama seperti ini nih. Mungkin di guru kurang terlalu berimplikasi, bisa saja di orang tua kan berimplikasi. Itu bisa nggak kita gunakan metode ini nih untuk penanganan masalah kerjasama dengan orang tua? Kalau bisa nanti nih saya bisa sampaikan materi ini di orang tua untuk penanganannya, di pengambilan rapor nanti, bahwa bagaimana cara menyelesaikan masalah di anak-anak. Karena kan yang mempengaruhi anak-anak itu dalam pendidikan itu ada 3. Yang pertama itu adalah sekolah, kemudian yang kedua itu adalah orang tua, dan yang ketiga adalah yang paling penting sebenarnya itu adalah masyarakat. Paling penting yang ini justru masyarakat itu. Justru masyarakat itu yang tidak bisa itu. Misalkan, saya contohkan, guru sudah melarang untuk tidak merokok. Orang tua juga melarang untuk tidak merokok, tetapi tidak adanya pendidikan di masyarakat. Misalkan saat orang penjual rokok itu ada anak sekolah yang mau beli rokok, tapi mereka tetap kasih, padahal mereka pakai baju seragam. Itulah fungsi pendidikan di masyarakat. Saat kita melihat anak-anak di Leger sana yang dulu anak SMA Mbak Isa, kita sebagai guru, padahal bukan kita beasiswa, kalau kita tidak tegur pendidikan di masyarakat, kita tidak bisa
aplikasikan dalam diri kita. Kita harus tegur siapapun dia. Jika kita lihat masih di bawah umur, ini kita bisa lihat di luar negeri, contohnya kayak di Korea. Jika di bawah umur mereka harus minta KTP, beli minuman mereka harus minta KTP. Tapi di masyarakat lingkungan kita ini sangat-sangat kepedulian tentang pendidikan itu sangat berkurang. Itu bukan sampai siswa kok, ini bukan di sini saja, banyak contoh, banyak sekolah seperti itu. Jadi setengah matinya tugas dari sekolah dan orang tua seperti itu, karena kehidupan siswa-siswa juga yang paling banyak itu bukan di orang tua, bukan di sekolah, tapi kebanyakan adalah kehidupan seumur hidup mereka, dan kebanyakan kehidupan mereka adalah di masyarakat. Jadi mungkin itu yang pertanyaannya tadi itu hanya pendapat saja. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ude atas tanggapan dan pertanyaannya. Jadi terima kasih sekali. Ya betul juga apa yang dibilang. Jadi segitiga restitusi ini karena pembelajaran itu, proses pembelajaran itu bukan hanya dimulai di sekolah tetapi juga di rumah. Jadi mulai dari rumah, kemudian di sekolah, kemudian ke masyarakat. Apalagi visi sekolah itu adalah mengaktualisasikan diri ke masyarakat. Jadi bagus misalnya kalau segitiga restitusi ini, misalnya kalau di siswa di rumah ini ada permasalahan, jadi mereka lebih bagus kalau misalnya orang tua dulu dari lingkungan rumahnya dulu. Yang pertama, orang tua dulu berbicara dengan siswanya, karena di sini kan yang paling inti daripada segitiga restitusi adalah berbicara. Jadi berbicara dari hati ke hati antara siswa yang melakukan permasalahan, siswa yang punya kasus dengan orang tua ataupun gurunya. Jadi lebih bagus kalau misalnya dari rumah, karena dia bisa identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyayangkan keyakinan apa yang ada di rumah dan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan motivasi intrinsik dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi inti daripada di sini adalah bagaimana menimbulkan nilai-nilai kebajikan itu yang ada pada dalam diri siswa. Jadi saya juga setuju kalau misalnya wali kelas itu nanti mensosialisasikan segitiga restitusi itu kepada orang tua, karena kalau misalnya dari masyarakat pun itu kan berarti dari orang tua dulu baru ke masyarakatnya, karena kalau misalnya di sini itu di sekitar sini itu berarti harus ada juga dari sekolah ataupun dari apa-apa yang lain untuk mensosialisasi di masyarakat yang ada di sekitar sini. Karena di sini kan bukan hanya satu sekolah, ada beberapa sekolah yang ada di sekitar sini. Masyarakat. Jadi kalau misalnya orang tua, jadi yang pertama itu dari lingkungan rumah terlebih dahulu. Soalnya kali ini adalah intinya kalau misalnya ada orang tua yang cuek, jadi mereka tidak pikir anak ini, sama dengan berbicara dari hati ke hati. Kalau misalnya ada permasalahan siswa, misalnya kenapa siswa terlambat, kenapa siswa ini, kenapa siswa begini, itu dari orang tuanya. Apalagi banyak juga anak yang tidak tinggal bersama dengan orang tuanya yang di sini, seperti itu. Ya bisa seperti itu. Kemudian itu saja. Ada pertanyaan? Ada lagi dari ibu-ibu? Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi yang sangat menarik untuk kita terapkan dalam sistem pendidikan. Olehnya itu, mulai dari paparan awal sampai paparan yang terakhir yang telah disampaikan oleh pemateri tadi, memberikan keyakinan kepada kita bahwa tidak terus suara saya besar, memberikan keyakinan kepada kita bahwa sistem pendidikan yang sebenarnya yang kita laksanakan, saya khususkan dulu ke
sekolah kita, yaitu Nurul Hasan. Artinya tadi sudah banyak dibahas oleh pemateri bagaimana memberikan pendidikan kepada generasi yang berbeda antara kita dengan generasi yang ada pada saat sekarang ini, atau taruhlah generasi Gen Z yang pada saat ini. Ustaz Ahmad tadi mengaku dirinya adalah generasi Gen Z yang suka rapuh. Iya, sebenarnya begini, karena pola pikir seseorang juga itu dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam otaknya. Jadi jika hasil bacaannya atau hasil pengamatannya atau hasil pendengarannya seperti itu, maka itu yang terbentuk dalam otaknya dan kemudian dia akan terlahir dalam bentuk perbuatannya. Nah, sekarang kenapa generasi Gen Z itu seperti itu? Karena yang diberikan atau yang ditayangkan oleh misalnya di masyarakat atau di media sosial seperti itu, makanya itu memang betul-betul mempengaruhi karakter anak-anak. Misalnya tadi yang suka rapuh, suka tidak bisa mandiri, buang sampah sembarang tempat, itu disebabkan karena tadi tidak ada pembiasaan. Tadi kan pemateri sudah sampaikan, tidak ada pembiasaan. Kenapa? Sekarang ini di rumah saja ada ART, pembantu rumah tangga. Di sekolah ada cleaning service. Anak-anak beranggapan ada cleaning service, kita bayar. Nggak, ngapain kita mau kumpul sampah pada tempatnya. Nah, pola pikir itu terlahir karena kita siapkan fasilitas yang tidak mendukung untuk ia mandiri dan untuk ia kemudian bisa bersikap dewasa. Ya, jadi seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat saja. Kita jangan berbicara dulu kepada peserta didik. Guru-guru saja, mohon maaf, ketika selesai makan, jarang ada yang mengembalikan piring ke tempatnya seperti awalnya dia rapi begitu. Tidak. Paling-paling kalau dimasukkan masuk ke dalam ruang dapur, di situ mau tambah lain, mau apakah terserah dia. Itu bukan saya yang bikin. Nah, begitu. Jadi artinya pola anutan yang kita miliki ini juga kita tidak miliki. Pola anutan yang kita terapkan ini kita tidak memberikan contoh kepada peserta didik. Jadi mungkin dengan materi tadi mudah-mudahan kita semuanya bisa menyikapi, bukan sekedar memahami tetapi menyikapinya. Karena kalau cuma paham tidak ada guna, tapi harus kita menyikapi dalam kehidupan keseharian kita sehingga anak-anak itu atau peserta didik itu masuk di ruang guru misalnya, mau lihat ruang guru dia rapi, dia bersih. Ini ruang guru, piringnya ada di belakang, ada juga di bawah kursi, ada juga di bawah meja, belum ada di luar lagi. Kira-kira bagaimana anak-anak mau menyikapi perilaku positif yang ada, yang mau diterapkan ke mereka, sehingga mau kita mau terapkan kepada mereka, tetapi kita tidak memberikan contoh. Dan jauh sebelumnya Rasulullah sudah memberikan bahwa kita harus menjadi teladan dulu baru bisa orang lain mengikuti kita. Kenapa Rasulullah diikuti? Karena dia teladan. Nah, seperti itu. Nah, karena teori-teori yang ada sekarang ini, walaupun itu teori baru, menurut ada tadi malam saya baca itu teori divergensi dan konvergensi. Kita sekarang ini kan kadang-kadang cuma menganut pemikiran konvergensi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mengambil contoh satu saja, padahal kita tidak menguji yang lain. Ya, jadi menurut saya itu saja yang bisa saya tanggapi. Saya tidak bertanya, cuma saya mau berharap bahwa kita membangun pola pikir, pola kerja seperti yang disampaikan dalam materi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang Bapak Ibu guru mengenai
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin di sini Bu Sri saya hanya ingin menanyakan saja, ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ada di kelas 12 saya Ibu Sri. Bu Sri, ada tak? Nah di situ yang saya lihat salah satunya tuh Ibu Sri meletakkan jangan datang terlambat. Terus yang berikut lagi ada meletakkan barang pada tempatnya kalau tidak salah. Nah tapi pada kenyataannya ada juga siswa dari kelas 12A, saya tidak bisa sebutkan namanya, itu hampir setiap hari terlambat. Kalau kita mau kaitkan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kan jangan datang terlambat. Kemudian di dalam kelas setiap saya masuk berantakan. Di atas meja itu buku berhamburan. Nah, yang saya ingin pertanyakan di sini dari segi 3 institusi tadi, kita sebagai guru itu nantinya kita sebagai manajer atau sebagai penghukum, karena ini masalahnya ini sudah terjadi berulang-ulang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih tanggapannya tadi Ibu Dahlia. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih atas masukannya Ibu Dahlia yang tadi tentang budaya itu harus dari guru duluan, terus nanti baru, karena kita sebagai menjadi siswa teladan yang jadi siswa yang mengikuti kita ya, kita sebagai teladan misalnya. Kemudian yang Ibu Rina bahwa keyakinan kelas. Jadi pada waktu tadi sebelumnya saya memang sudah melakukan keyakinan kelas, tetapi pada waktu itu memang ada siswa yang terlambat teman-teman, tapi ada yang masih ada selebihnya, memang banyak yang terlambat, tapi selebihnya juga ada yang berubah. Yang tidak berubah itu ada beberapa orang, termasuk salah satunya itu adalah yang saya sudah sebutkan namanya. Ya itu saya sudah telepon sebagai orang tuanya, sudah berbicara juga dengan orang tuanya, sudah datang ke rumahnya. Itu sampai saya datang ke rumahnya ulang-ulang, terus bicara juga dengan orang tuanya. Itu karena dari orang tuanya sendiri. Jadi pada waktu itu orang tuanya itu memang dia tidak membangunkan, maksudnya kayak dia ya sudah, maksudnya kayak orang tuanya lebih dari lingkungan rumahnya, karena orang tuanya itu yang memang orang tuanya yang bilang sendiri kalau misalnya dia memang tidak membangunkan anaknya, jadi dia membiarkan sendiri anaknya juga yang terlambat. Setelah saya berbicara kepada orang tuanya, jadi dari lingkungan rumahnya yang memang ya terlambat begitu tidak masalah, maksudnya menurut dari orang tuanya, yang saya berbicara dengan orang tuanya, karena saya juga sudah ulang-ulang datang ke rumahnya siswa yang terlambat tersebut. Kemudian untuk menaruh barang yang tidak pada tempatnya, karena keyakinan kelas saja waktu itu saya belum melakukan segitiga institusi, baru yang validasi. Ada 2 tadi yang validasi sama keyakinan, karena materi ini juga baru saya dapatkan pada waktu baru-baru ini, baru 2 minggu ini. Materi baru saya dapatkan, tapi untuk kalau misalnya itu yang terlambat itu, saya juga melakukan penanganan sampai datang ke rumahnya ulang-ulang, dan itu memang dari orang tuanya yang ya sudah biarkan anak saya kayak bangun terlambat begitu. Memang orang tuanya yang sengaja tidak membangunkan anaknya dan memang membiarkan terlambat, jadi seperti itu. Jadi saya juga sudah bicara dengan orang tuanya, tapi orang tuanya ya sudah kayak dia membiarkan anaknya sendiri yang supaya bangun terlambat. Dan itu saya sudah ada 2 orang yang saya harus pergi ke rumahnya, memang karena memang mereka selalu terlambat sudah terjadi. Dan memang pernah juga disuruh pulang, jadi sampai disuruh pulang itu saya pun ke rumahnya pada saat sore. Jadi saya mau berangkat ke rumahnya. Jadi memang orang tuanya yang membiarkan anaknya sendiri yang terlambat. Dan saya juga tidak bisa berkata karena pas bangun itu kan dari rumahnya. Jadi orang tuanya sendiri yang membiarkan anaknya yang terlambat. Jadi betul sekali seperti yang tadi Pak Boleh katakan, bahwa segitiga restitusi itu mulai dari rumah.
karena dari rumahnya sendiri, orang tuanya sendiri membiarkan anaknya sendiri yang terlambat. Jadi tadi seperti itu. Kemudian untuk yang menaruh barang di meja yang tadi seperti itu dihubungkan dengan tadi yang Pak Ahmad juga bilang bahwa selalu diingatkan. Jadi anak-anak memang yang biar kita tidak bicara tentang generasi, tetapi anak-anak melihat dari apa yang ada di media sosial. Jadi mereka memang melihat yang seperti itu yang ada di media sosial itu yang paling banyak karena mereka menggunakan media sosial. Jadi mereka melihat apa yang lebih banyak di situ. Jadi harus selalu diingatkan. Jadi walaupun juga diingatkan itu memang ya seperti tadi yang dikatakan Pak Ahmad, kita memang tidak bisa menilai dari generasi gen kita, tetapi karena mereka terlalu bergantung pada media sosial seperti itu. Jadi ya sudah, ingatkan terus-terus. Dan memang posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Karena kenapa tidak berfungsi lagi sebagai penghukum? Karena banyak kasus kejadian itu yang guru menghukum siswanya dan banyak kejadian-kejadian yang lain sampai dipolisikan. Jadi kita sudah tidak bisa memakai posisi kontrol sebagai penghukum. Tadi ada 5 posisi kontrol. Jadi usahakan sebagai pemantau atau manajer. Kalau misalnya pemantau atau manajer. Jadi kalau misalnya memang kita sudah tidak bisa lakukan segitiga restitusi atau posisi kontrol, maka BK atau kesiswaan atau kepala sekolah yang mengambil alih. Karena kita guru sudah mengusahakan atau wali kelas sudah mengusahakan yang terbaik, tapi kalau misalnya memang tidak bisa, berarti di kesiswaan wali kelas atau BK. Kalau misalnya memang gurunya sudah mengusahakan atau wali kelasnya sudah mengusahakan yang terbaik, memang atau memang dia sudah menangani dari rumah, orang tua dan sebagainya, memang tidak berubah, berarti diserahkan kepada kesiswaan BK atau kepala sekolah. Seperti itu. Jadi guru di sini berfungsi sebagai pemantau. Kita hanya melihat saja apa yang terjadi setelah kita melakukan yang terbaik untuk siswa. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan atau masukan? Anak terlambat, DP guru juga terlambat. Suruh anak pakai sepatu, DP guru pakai sandal. Suruh anak gunting rambut, DP guru bagondrong. Ada lagi tanggapan mengenai atau masukan mengenai kegiatan hari ini? Itu yang salah. Tidak bisa Sudah, kalau tidak ada lagi, saya akan mengambil kesimpulan yang didapat. Kau kan dulu, dan semuanya. Dia manusia setengah dewa. Saya setengah dewa. Suruh siswa jam uyuh. Suruh guru jambat TikTok. Baik, baik Bapak Ibu mohon tenang boleh? Saya mau ambil kesimpulan nih. Kesimpulan kayaknya satu ini nih, satu dosen ya. Posting sampai. Kesimpulan sudah dibahas. Ya baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi saya akan mengambil beberapa kesimpulan yang didapat untuk kegiatan seminar hari ini. Yaitu yang pertama, perilaku positif atau budaya positif itu dari diri guru, karena guru akan dijadikan teladan untuk siswa-siswanya. Dan untuk segitiga restitusi itu bisa diterapkan di orang tua karena bersumber dari rumah, kemudian sekolah, kemudian masyarakat atau lingkungan. Jadi posisi kontrol itu ada 5, yaitu pertama penghukum, pembuat terasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi Bapak Ibu untuk
kita ciptakan budaya positif, disiplin positif di lingkungan sekolah kita, yaitu mulai dari diri kita sendiri ya. Ini berubah Bapak Ibu? Kita berubah? Ini berubah ya? Berubah ya? Ini berubah jadi diri kita sendiri, baru kita transfer ke anak didik kita, yaitu kelas 10 sampai kelas 12. Ya baik, itulah kesimpulan yang dapat saya ambil. Selanjutnya kita akan beralih ke acara berikut. Sebelum kita tutup yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Dedi. Kepada Ustadz disilakan. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم وبارك في العالمين انك حميد مجيد اللهم يسر لنا اللهم يسر وتعسر وتمم لنا منك بالخير ويا خير الناس برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم وبارك الامي ورسول الله الحمد لله رب العالمين. Ya baik, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi berakhir pula kegiatan seminar dengan judul Diseminasi Pemahaman Budaya Positif di lingkungan sekolah, yaitu SMA ITN Nur Hasan Kota Ternate. Mari kita tutup seminar hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dulu. Mana mati di ofis Jakarta kok. Foto bareng dulu. Materi mau jam terbang ke sekolah lain. Bukan materi